Breaking news, serangan Rusia hari ke-18 di mana tampak pasukan Spetsnaz memasuki sebuah bandara di Ukraina untuk menetralisir para kombatan yang masih berada di wilayah bandara. Seperti tanpa perlawanan, para defender menyingkir dari bandara tersebut. Hal itu bukanlah tanpa sebab, karena sebenarnya beberapa jam sebelum itu bandara telah terlebih dahulu dihujani oleh serangan artileri dan tembakan presisi jarak jauh dari heli serang milik Rusia. Tak lagi berani melakukan head-to-head dengan pasukan Ukraina, kali ini taktik diubah dengan terlebih dahulu menerbangkan Saturgu yang membentuk formasi kolom yang terdiri dari 4-5 heli serang yang saling melindungi. Ketika seluruh target teridentifikasi, heli-heli itu pun memerintahkan serangan artileri dan melakukan serangan pada target-target yang telah terkunci, di mana setelah dirasa cukup aman, barulah mereka mengirimkan pasukan darat seperti T-90 dan BMP untuk memasuki bandara melalui jalur luar bandara, sementara dari dalam Mi-8 yang mengangkut prajurit Spetsnaz diturunkan untuk menetralisir gedung-gedung yang diperkirakan masih terdapat para kombatan. Demikian doktrin perang yang digunakan Rusia dalam merebut bandara milik Ukraina tersebut. Usut punya usut, dapat diketahui bahwa KA-50 Black Shark dan KA-52 Alligator menjadi kunci kemenangan mereka. Apa itu KA-50 Black Shark? Ada baiknya kita membahas mengenai hiu terbang ini secara detail terkait spesifikasinya, sehingga sama dahsyatnya dengan sang adik yaitu KA-52 Alligator. Внимание! Говорит и показывает Москва. Слушайте и смотрите Красную площадь. Парад Победы! K-50 adalah versi produksi dari prototipe V-80SA-1. Produksi helikopter serang diperintahkan oleh Dewan Menteri Soviet pada 14 Desember 1987. Pengembangan helikopter pertama kali dilaporkan di barat pada tahun 1984, sedangkan foto pertama muncul pada tahun 1989. Seperti helikopter Kamov lainnya, ia memiliki fitur sistem rotor kontra rotasi koaksial khas Kamov yang menghilangkan kebutuhan untuk seluruh perakitan rotor ekor dan meningkatkan kualitas aerobatik pesawat. Ia dapat melakukan putaran gulungan dan corong atau lingkaran strafing, di mana pesawat mempertahankan garis pandang ke target sambil terbang melingkar dengan ketinggian dan kecepatan udara yang bervariasi di sekitarnya. Penghilangan rotor ekor merupakan keuntungan kualitatif karena rotor ekor penghitung torsi dapat menggunakan hingga 30% tenaga mesin. Seluruh transmisi K-50 menyajikan target yang relatif kecil untuk tembakan darat. Untuk meningkatkan kemampuan bertahan pilot, KA-50 dilengkapi dengan kursi lontar K-37-800 NPP Zvezda yang merupakan fitur langka untuk helikopter. Teknis pelontaran kursi dilakukan maka terlebih dahulu melakukan ledakan bilah rotor oleh muatan ledakan di cakram rotor dan kanopi yang ikut terbuang, di mana kemudian memicu pelontaran kursi dari sang pilot Kamov 50. Kemunculan Kamov 50 yang hampir selalu bersamaan dengan kehadiran Spetsnaz bukanlah sesuatu yang mengherankan, karena heli ini di awal kemunculannya memang digadang-gadang sebagai pendamping pasukan khusus Spetsnaz Rusia. Pesawat ini memiliki satu meriam otomatis Sipunov 2A42. Ia memiliki tembakan selektif dan umpan ganda yang memungkinkan laju tembakan siklik antara 200 dan 800 peluru per menit. Autocannon dipasang di dekat pusat badan pesawat dan membawa 460 peluru berfragmen tinggi. Bahan peledak pembakar atau peluru penusuk lapis baja jenis amunisi juga dipilih oleh pilot selama penerbangan. Meriam 30 terintegrasi dipasang semi kaku di helikopter. Hanya dapat digerakkan sedikit ketinggian dan azimut. Pemasangan semi kaku meningkatkan akurasi meriam, memberikan jangkauan praktis 30 mm yang lebih panjang dan rasio pukulan yang lebih baik pada jarak menengah dibandingkan dengan pemasangan menara putar bebas. Kamov 50 memiliki fitur pengendalian kebakaran serta memiliki fitur otomatis yang dapat membagikan semua informasi target secara real time. Memungkinkan satu helikopter untuk menyerang target yang terlihat oleh pesawat lain, dan sistem juga dapat memasukkan informasi target dari pengintai depan berbasis darat dengan peralatan penunjuk target yang dibawa personel.
Sebuah muatan senjata dapat dibawa pada 4 cantelan eksternal di bawah sayap perintisan, ditambah 2 di ujung sayap, total sekitar 2000 kg. Tiang dapat dimiringkan ke atas hingga 10 derajat ke bawah. Tangki bahan bakar dapat dipasang pada titik suspensi bila diperlukan. Persenjataan anti-tank terdiri dari 12 rudal anti-tank Vickers yang dipandu laser dengan jangkauan maksimum sekitar 8 km. Panduan laser dilaporkan hampir anti macet dan sistem ini memiliki fitur panduan otomatis untuk menargetkan, memungkinkan tindakan mengelak segera setelah peluncuran rudal, atau juga dapat menggunakan rudal anti-tank berpemandu laser Ataka. Kamov 52K dapat dipersenjatai dengan peluru kendali anti-tank Hermes. KA-50 juga dapat membawa beberapa pot roket termasuk roket S-13 dan S-8. Pot roket bodoh dapat ditingkatkan menjadi berpemandu laser dengan sistem Ugrosa yang diusulkan. Demikian profil dari heli kebanggaan abahmu, Cak Putin. Please like, komen, dan bunyikan loncengnya biar Mamang bisa terus mengabarkan berita yang hot pada kamu. Oke?